Previously on Mad Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Toko Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Underwater? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video Mad Max sebelumnya, kita sudah melihat bahwa Max meninggalkan sisa-sisa kehidupan manusia yang masih beradab. Maka di video kali ini, kita akan melihat kelanjutan dari petualangan Max di daerah terkutuk yang penuh dengan kejahatan. Baik daripada berlama-lama, inilah dia Mad Max 2: The Road Warrior. Perang yang berkecamuk menyebabkan krisis di setiap negara. Akibatnya terjadi PHK besar-besaran karena banyak perusahaan yang bangkrut. Manusia pun berlomba-lomba memperebutkan minyak yang menjadi bahan bakar utama. Seperti yang kita ketahui dari film Mad Max sebelumnya, Max mengemudi menuju ke Wasteland, wilayah dengan tingkat kejahatan sangat tinggi dan dikuasai oleh para geng motor. Suatu hari, Max dikejar oleh geng motor yang dipimpin oleh Wes, seorang letnan dari kelompok tersebut. Para geng motor itu berusaha keras menjatuhkan Max. Akibat pertarungan sengit, sebuah anak panah mengenai lengan Wes. Di sini Max mengemudikan mobil VH-nya dengan baik, hingga menyebabkan anak buah Wes menabrak sebuah truk dan mengalami kecelakaan. Kemampuan Max membuat Wes gentar untuk maju dan bertarung. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Menyadari hal itu, Max langsung memungut sisa bensin pada kendaraan anak buah Wes untuk mobil kesayangannya, yaitu Pursuit Special. Beberapa waktu kemudian, di perjalanannya dia menemukan sebuah kendaraan autogiro. Lalu tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang menginginkan bensin mobil Max. Seperti yang kita ketahui, karena kelangkaannya, bensin menjadi benda yang sangat berharga. Tidak mungkin Max akan menyerahkan begitu saja. Max juga memasang jebakan di tangki mobil yang akan meledak jika seseorang mencuri bensinnya. Pria pilot itu sebenarnya tahu Max hendak mengambil senjata secara diam-diam. Maka dari itu, dia memutuskan untuk memeriksa sendiri mobil Max dan tidak menyadari ada seekor anjing di dalam mobil. Sangat sulit untuk mempercayai siapapun di daerah Wasteland. Maka Max berpikir akan lebih baik untuk membunuh penjahat yang ditemuinya, agar tidak bisa membalas dendam. Tetapi niat Max tertahan, karena pilot itu menawarkan informasi tentang lokasi sebuah kilang minyak di Wasteland. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di lokasi kilang minyak tersebut. Di sana Max melihat terjadi pertempuran antara kelompok penghuni kilang minyak dengan geng motor Wes yang sebelumnya menyerang Max. Geng motor itu dipimpin oleh Lord Humongous. Mereka adalah salah satu penguasa Wasteland yang terkenal paling sadis. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya pertempuran itu mereda. Ada beberapa mobil yang baru saja meninggalkan kilang minyak dan dikejar oleh para kelompok Humongous. Salah satu mobil berhasil dilumpuhkan, dan geng itu menyiksa dua orang yang berada di dalam mobil. Setelah Wes dan anak buahnya pergi mengejar mobil-mobil lain, Max menghampiri mobil yang tertangkap. Ternyata si pengemudinya masih hidup, dan dia berjanji akan memberikan Max bahan bakar sebagai imbalan jika membawanya kembali ke kilang minyak. Sangat disayangkan walaupun pria itu berhasil dibawa oleh Max, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Hingga Papa Gallo, sang pemimpin kilang minyak, menganggap perjanjian Max untuk mendapatkan bahan bakar tidak berlaku lagi. Dan kini, Max menjadi tawanan mereka. Tak lama kemudian, Lord Humongous kembali mendatangi kilang minyak. Kali ini dia membawa anggota kelompok kilang minyak yang ternyata dikirim untuk mencari mobil tanker. Tiba-tiba saja Wes mengamuk karena temannya dibunuh oleh seorang bocah dengan menggunakan bumerang. Hampir saja dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang kilang minyak.
Tetapi amukannya berhasil diredam oleh Humongous karena saat ini pertahanan kilang minyak sangat kuat. Maka dari itu Humongous hanya akan mengurung Papagalo dan pengikutnya dengan terus memberikan teror hingga akhirnya mereka takut dan menyerah. Do it my way. Fear. Then you shall have your revenge. Jika kelompok Papagalo menyerah, maka Humongous akan membiarkan mereka melarikan diri tanpa memburunya. Tetapi jika berusaha bertahan dan melawan, maka dalam waktu singkat, Humongous akan menggempur kilang minyak dengan seluruh pasukannya. Sebuah tawaran yang menarik sekaligus menakutkan dari pemimpin sadis itu. Tawaran itu menimbulkan perdebatan di antara penghuni kilang minyak. Sebagian dari mereka yang sudah putus asa menyetujui tawaran itu, tetapi sebagiannya lagi menyadari bahwa itu semua hanya kebohongan. Tidak mungkin Humongous akan melepaskan mereka begitu saja tanpa dibunuh, karena membunuh juga termasuk kesenangan kelompok Humongous. Melihat perdebatan yang tak kunjung reda, Max menawarkan diri untuk mencari truk tanker, karena dia mengetahui lokasi truk tersebut saat dikejar-kejar oleh anak buah Humongous. Tetapi Max tidak mau melakukan ini secara cuma-cuma. Dia menginginkan mobil kesayangannya kembali dengan tangki yang sudah dipenuhi bahan bakar. Papagalo dan kelompoknya langsung menyetujui tawaran itu, karena saat ini hanya tawaran Max yang menjadi satu-satunya harapan mereka. Dengan 5 galon bensin, Max memulai perjalanannya. Dia juga dibantu oleh seorang bocah yang membuat pengalihan agar bisa lolos dari penjagaan Humongous. Di perjalanannya, Max kembali bertemu dengan pilot, dan kali ini dia akan menggunakan autogyro untuk mempercepat perjalanannya ke lokasi truk tanker. Setelah menemukan apa yang dicarinya, Max pun melepaskan pilot sebagai imbalan karena telah menolongnya. Disinilah tantangan yang sebenarnya akan dimulai, di mana Max akan menerobos pertahanan Humongous. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Max berusaha dengan baik untuk menghindari setiap serangan agar para geng motor tidak merusak truk tersebut. Humongous yang ikut melihat kejadian itu juga berusaha melumpuhkan Max. Beruntung tembakannya hanya mengenai mesin mobil. Lalu pria pilot pun membantu melumpuhkan anak buah Humongous, sehingga Max berhasil kembali ke kilang minyak. Sangat disayangkan, Wes dan beberapa anak buahnya berhasil ikut masuk, yang menyebabkan terjadinya pertarungan sengit karena Humongous berusaha menyelamatkan anak buahnya. Akhirnya, karena pertahanan Papagalo terlalu kuat, Humongous pun menarik mundur pasukannya. Akibat serangan dari Humongous, beberapa anggota termasuk Papagalo mengalami cedera. Selain itu juga truk yang dibawa Max mengalami beberapa kerusakan pada mesin yang menyebabkan rencana mereka tertahan selama 24 jam. Namun menurut Papagalo, mereka tidak mempunyai waktu sebanyak itu. Karena kurang dari 24 jam lagi, Humongous pasti akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk membalas mereka. Hal itu terbukti dari pertunjukan yang ditampilkan Humongous atas balas dendam anak buahnya, yaitu menyiksa dan membunuh tawanan yang telah mereka tangkap. Atas keberhasilannya, Max banyak mendapat pujian, sehingga Papagalo mengajak Max untuk ikut bergabung dengan kelompoknya dan hidup damai di daerah utara. Karena menurut kabar, wilayah utara adalah satu-satunya tempat yang masih terdapat sumber kehidupan. Tetapi Max menolak hal itu, karena seperti yang kita tahu, Max bukanlah seorang pahlawan lagi. Papagalo tidak mengerti dengan jalan pikiran Max yang ingin hidup sendiri di dunia yang penuh dengan kekejaman. Tetapi dia harus menghargai keputusan Max untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Akhirnya Papagalo pun memutuskan untuk mengambil alih kendali atas truk tanker dalam pelarian kelompoknya. Setelah semuanya siap, Max pun memulai perjalanannya meninggalkan kilang minyak. Melihat mobil Max melintas di depannya, Wes mengajak beberapa orang anak buahnya untuk mengejar Max. Hal ini membuat Humongous marah karena memburu sesuatu yang tidak penting. Kali ini Wes benar-benar berniat ingin membunuh Max. Dia bahkan menggunakan nos untuk meningkatkan kecepatan dan berhasil menghantam mobil Max. Akibat hantaman pada kaca depan itu, mobil pun jatuh ke jurang. Dengan cepat, Max berhasil merangkak keluar dari mobilnya karena dia tahu bahwa Wes mengincar bahan bakarnya. Di
Di saat-saat terakhir ketika Max hendak dibunuh, jebakan bom yang ada di Pursuit Special pun meledak hingga menewaskan para penjahat. Melihat ledakan itu, Wes beranggapan bahwa Max telah meledak bersama mobilnya, sehingga dia memutuskan untuk kembali. Luka yang dialami Max akibat kecelakaan itu cukup parah. Beruntung lagi-lagi dia diselamatkan oleh pria pilot yang selalu menganggap Max sebagai rekannya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Max tanpa Pursuit Special. Oleh karena itu, Max berencana untuk membantu kelompok Pappagallo melarikan diri sekaligus membalas Humongous dan gengnya, terutama Wes. Max menjelaskan bahwa Pappagallo tidak perlu khawatir, karena kali ini Max akan melakukannya secara cuma-cuma. Setelah semua persiapan selesai, Max dan kelompok Pappagallo memulai perjalanannya. Diawali dengan lemparan bom Molotov dari pilot untuk membuka jalan mereka. Max mengendari truk dan melaju sekencang-kencangnya. Menyadari bahwa kilang minyak telah ditinggalkan begitu saja, beberapa geng motor pun mendatangi tempat itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa kilang minyak telah dipasangi jebakan. Sesaat setelah geng motor itu tiba, bom pun meledak dan menghancurkan seluruh tempat itu. Kembali ke Max, Pappagallo dan beberapa anggota kelompoknya yang sedang dalam pengejaran. Mereka berusaha keras melindungi truk dari kelompok Humongous yang terus menyerangnya. Korban pun mulai berjatuhan dalam pengejaran tersebut, baik dari kelompok Pappagallo maupun geng motornya Humongous. Dengan tidak adanya penjaga di atas truk membuat Max mulai kewalahan dalam mengemudi. Ditambah lagi dengan munculnya bocah di mobil Max semakin membuatnya merasa kesulitan. Karena kini, selain melindungi truk, dia juga harus melindungi bocah itu. Pappagallo pun akhirnya tewas karena terkena lemparan tombak saat hendak memberi tumpangan kepada bocah yang bersama Max. Kemudian Humongous pun berusaha untuk menghentikan Max dengan tombaknya. Beruntung pria pilot datang dan melemparkan bomnya ke arah Humongous, sehingga rencananya pun gagal. Namun sangat disayangkan, sepertinya itu bantuan terakhir yang bisa diberikan si pilot, karena tembakan para geng motor berhasil menjatuhkan autogironya. Sedangkan Humongous kembali bangkit, mengendarai mobil lain untuk kembali mengejar Max. Menyadari hal itu, kini Max harus berhadapan dengan Humongous. Dia memutuskan memutar balik arah truk untuk menembak Humongous. Tetapi sebelum itu dia membutuhkan bantuan dari bocah untuk mengambilkannya peluru yang berada di bagian depan truk. Tiba-tiba saja Wes muncul dari depan dan hendak menangkap si bocah. Beruntung Max langsung menariknya dan menginjak pedal gas untuk meningkatkan kecepatan truk, dengan tujuan menabrakkan truknya ke mobil Humongous. Akibat tabrakan itu, truk Max hilang kendali hingga akhirnya terguling. Para geng motor yang sudah kehilangan pemimpin memutuskan meninggalkan truk itu, karena ternyata truk itu hanya berisi pasir. Rencana Max dan Pappagallo pun bisa dibilang berhasil. Pria pilot pun telah memperbaiki autogironya dan menjemput bocah untuk bergabung dengan sisa kelompok Pappagallo yang sedang menuju ke utara. Film pun ditutup dengan sebuah penjelasan, di mana para kelompok yang berhasil ke utara dipimpin oleh pria pilot yang kini disebut sebagai Kapten Giro. Mereka juga membawa serta beberapa drum yang berisi cairan berharga, yaitu minyak. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan Max setelah itu. Dia memutuskan untuk hidup sendiri di tanah terkutuk Wasteland. Bersambung. Bagaimana dengan alur cerita Mad Max? Apakah menarik? Tidak perlu khawatir karena masih ada satu sequel lagi untuk menuju ke sequel Fury Road. Sekarang mari kita masuk ke segmen penjelasan. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi dengan dunia setelah Mad Max pertama.
Setelah krisis minyak dan bahan bakar, kini generator bertenaga batu bara menjadi tidak berfungsi dan menyebabkan seluruh kelistrikan berhenti bekerja. Secara mengejutkan, bahan pangan pun menjadi langka. Penjarahan dan perampokan menjadi hal yang biasa. Dalam situasi seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa yang lemah akan binasa dan yang kuat akan bertahan. Oleh karena itu, orang-orang lemah membentuk kelompok dan merancang kendaraan untuk menjelajahi Wasteland. Tidak hanya orang-orang lemah, para penjahat pun juga membentuk kelompok. Salah satunya adalah Lord Humongous. Suatu hari pada waktu yang berada di antara Mad Max 1 dan The Road Warrior, Humongous membentuk dan memimpin sekelompok perampok, pengendara sepeda motor, serta beberapa kriminal gila. Mereka akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi. Karena mereka semua menggunakan kendaraan yang berbahan bakar bensin, maka yang menjadi sasaran utama kelompok Humongous adalah minyak. Tak lama setelah Mad Max meninggalkan Highway 6, MFP pun dibubarkan. Para mantan perwira bergabung dalam kelompok penjahat seperti kelompok Humongous, serta seluruh kendaraan MFP yang sudah tidak berguna lagi dipungut dan dimodifikasi oleh para penjahat agar bisa beradaptasi dengan lingkungan Wasteland. Cerita The Road Warrior sendiri sebenarnya adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Feral Kid yang sudah tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin suku di utara. Cerita tersebut berdasarkan kekagumannya terhadap The Road Warrior yang sangat disayangkan memilih hidup menyendiri di Wasteland. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang pernah bertemu dengannya. Max hanya hidup dalam kenangan dan menjadi legenda di tanah terkutuk. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insyaallah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menimbulkan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman semua akan sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.